Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman menegaskan sikap tegasnya dalam menentukan pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Menurutnya, keputusan pemilihan pemain merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban demi membentuk kekuatan tim nasional dalam menghadapi berbagai pertandingan internasional. John Herdman mengatakan sebagai pelatih tim nasional, dirinya memiliki kewenangan penuh dalam menentukan komposisi pemain untuk kebutuhan timnas Indonesia ke depan. Meski demikian, ia tetap membuka ruang untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Pelatih tim nasional harus bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambilnya. Sebagai pelatih tim nasional, tentu penting untuk berkonsultasi dan mendengar kebijakan banyak pihak, ujar John. Ia menilai berbagai pihak tersebut merupakan bagian dari sistem yang dapat memberikan dukungan positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Masukan dari supporter, para ahli sepak bola hingga pelatih klub profesional di kompetisi domestik juga menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Kendati menerima berbagai masukan, Herdman menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih kepala. Ia menilai kemampuan untuk menentukan pilihan di tengah banyaknya pandangan merupakan bagian dari tekanan dan tanggung jawab sebagai pelatih tim nasional. Harapan supporter Timnas Indonesia untuk melihat Pascal Struijk mengenakan seragam merah putih tampaknya harus pupus. Bek tangguh Leeds United yang digadang-gadang bakal menjadi tembok baru bagi Timnas Indonesia itu secara resmi memberikan pernyataan yang mendinginkan spekulasi proses naturalisasinya. Dalam sesi wawancara terbaru dengan ESPN, Pascal Struijk menegaskan dirinya tidak memiliki rencana untuk beralih federasi ke Indonesia dalam waktu dekat. Meski mengakui besarnya antusiasme pendukung sepak bola di tanah air, pemain yang memiliki garis keturunan dari sang ibu ini lebih memilih untuk mengejar mimpi menembus skuad De Oranje. Namun, Struijk menekankan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan musim dengan kuat bersama Leeds United dan menunggu panggilan dari timnas Belanda. Bermain untuk negara ibu saya bukanlah sesuatu yang saya fokuskan. Belanda, mari berharap itu terjadi suatu hari nanti, ujarnya. Penolakan Struijk tentu menjadi kabar kurang sedap bagi pelatih baru Timnas Indonesia John Herdman. Pria asal Inggris tersebut telah mematok standar tinggi bagi pemain yang ingin memperkuat skuad Garuda di bawah kepemimpinannya. Herdman menegaskan untuk bersaing di panggung dunia, Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang berkompetisi di 5 liga top dunia guna merasakan intensitas dan kecerdasan taktik internasional. Tak ayal, Struijk dinilai netizen menjadi salah satu pemain yang masuk kriteria Herdman tersebut. Namun kini nama Struijk jelas harus dicoret dari daftar pemain yang bakal didekati Herdman untuk memperkuat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki agenda padat di tahun 2026, mulai dari FIFA Series di bulan Maret hingga Piala AFF di bulan Juli. Dengan padatnya jadwal itu, Herdman dipaksa bekerja ekstra keras untuk mencari alternatif pemain berkualitas demi mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2030. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Herdman mulai menunjukkan langkah konkret dalam menyusun komposisi skuad Garuda ke depan. Salah satu agenda utama yang disiapkan pelatih asal Inggris tersebut adalah menjejaki peluang merekrut pemain keturunan yang dinilai memiliki kualitas dan pengalaman bermain di level Eropa. Jadon Oosterwolde sempat mencuat sebagai salah satu pemain keturunan Indonesia yang masuk radar Herdman. Bek kiri 24 tahun itu disebut-sebut menjadi bagian dari daftar pemain yang ingin didekati langsung oleh Herdman dalam agenda kunjungannya ke Eropa dalam waktu dekat. Herdman secara terbuka memang menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan para pemain keturunan, guna menilai kesiapan, komitmen, serta kualitas mereka untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam konteks teknis, Jadon Oosterwolde dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan tim nasional. Pemain yang kini memperkuat Fenerbahce tersebut dikenal sebagai bek dengan kemampuan bertahan kuat, agresif dalam duel, serta memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Jadon sebelumnya sempat memperkuat Parma di Italia dan FC Twente di Belanda, dua klub yang dikenal memiliki tradisi kuat dalam pengembangan pemain muda. Jadon memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya yang membuatnya berpeluang membela Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Dengan usia yang masih relatif muda dan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa, Jadon Oosterwolde dinilai memiliki potensi besar. Jika situasi non-teknis dapat diselesaikan, ia berpeluang menjadi aset penting bagi tim.
Pemain timnas Indonesia Miliano Jonathans memiliki harapan tinggi bersama klub Eredivisie 2025-2026 Excelsior Rotterdam. Miliano Jonathans berharap bisa berkembang serta menyumbang banyak gol di klub tersebut. Miliano Jonathans resmi gabung Excelsior Rotterdam dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Pemain 21 tahun itu diizinkan pergi sementara oleh FC Utrecht. Bergabung dengan Excelsior Rotterdam menjadi kesempatan bagus bagi Miliano Jonathans untuk berkembang. Sebab di FC Utrecht, Miliano Jonathans kurang mendapat kesempatan bermain. Saya berharap dapat meningkatkan peluang bermain saya di sini dan berkembang dengan baik. Itu yang terpenting bagi saya, kata Miliano Jonathans. Miliano Jonathans meyakini gaya permainannya cocok dengan Excelsior Rotterdam. Pemain yang berposisi sebagai sayap itu mengaku tidak sabar mempersembahkan yang terbaik untuk Excelsior Rotterdam. Miliano Jonathans masih memiliki kontrak bersama FC Utrecht hingga 2028. Persaingan lini depan yang ketat membuat Miliano Jonathans tak menjadi pilihan utama di klub tersebut. Tercatat Miliano Jonathans baru membukukan 7 penampilan plus mencatat 1 assist di FC Utrecht. Diharapkan, winger timnas Indonesia itu bisa berkembang bersama Excelsior Rotterdam. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guijer. Tristan Guijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Guijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Primeur, PSSI sudah menghubungi Tristan Guijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guijer dilansir dari Voetbal Primeur. Ajakan untuk Tristan Guijer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eliano Reinders. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan come to Indonesia, tulis Eliano Reinders. Kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia langsung menyedot perhatian pecinta sepak bola nasional. Sosok yang sebelumnya menangani timnas Kanada itu resmi diperkenalkan di Jakarta pada Selasa 13 Januari 2026. Dalam perkenalan perdananya, Hartman menegaskan komitmennya untuk memahami sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Ia tidak hanya ingin mempelajari aspek teknis, tetapi juga mendalami budaya lokal dan keberagaman masyarakat tanah air. Ia menilai pengalaman tersebut penting agar keluarganya memahami makna besar dari perjalanannya bersama timnas Indonesia. Perhatian publik semakin meningkat setelah muncul kabar bahwa Hartman akan melakukan perjalanan ke Eropa pada akhir Januari atau awal Februari 2026. Rencana tersebut dinilai sebagai langkah strategis menjelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Pengamat sepak bola nasional Bung Ropan menilai agenda tersebut membuka peluang kembalinya pemain diaspora ke skuad Garuda. Menurutnya, Hartman masih melihat potensi besar dari para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. John Hartman disebut akan menemui sejumlah pemain yang saat ini bermain di klub-klub elit Eropa. Ropan menilai kunjungan ini bukan sekedar silaturahmi, melainkan misi penting untuk bertukar pandangan dan membangun komunikasi langsung dengan para pemain diaspora. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memahami karakter dan mentalitas pemain dari sudut pandang mereka. Tak berhenti di situ, Hartman juga disebut akan mencari pemain diaspora lain guna menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Upaya ini diproyeksikan sebagai persiapan menghadapi padatnya agenda sepak bola internasional sepanjang 2026. PSSI masih membuka peluang naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia level usia. Hal tersebut disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam YouTube Liputan 6. Arya menjelaskan bahwa komposisi timnas Indonesia saat ini dinilai sudah cukup solid. Namun ia mengakui masih ada kemungkinan penambahan untuk lini depan.